Sejak tahun 1982 kami dari kampung datang ke kota, tujuannya mau sekolah, tapi dengan teman-teman itu masing-masing cari sebagai orang tua piara begitu untuk mau sekolah, bantu-bantu di orang. Salah satu teman yang dia bantu di depan sini, di Padalan sini, waktu itu Pak RT juga bantu di depan. Di sini juga ada punya somel dengan sawah, yang ini termasuk sawah juga. Dia bantu di sini. Somel itu juga panggung, jadi dari kampung juga biasa datang juga numpang di tempat ini juga. Kita juga berpisah semua, cari tempat, bantu-bantu di orang sambil sekolah juga. Tapi itu sudah sekolah juga tidak lanjut, sebatas SMP semua. Teman kitanya satu yang berhasil. Dari situ kami punya kegiatan setiap hari itu sudah sebagai buruh. Itu pun juga upahnya terbatas juga, hanya untuk sebatas makan minum saja. Sampai hari ini juga. Ya, saya datang dari kampung ke sini 1995. Terus pekerjaan saya sehari-hari di pelabuhan, buruh muat bongkar. Tinggal di sini juga, untuk tua-tua dong dapat ini pelabuhan ini. Mulai 1977 nih. Ya, 1977 sejak bos bakter pertama di Merauke ini. Terus saudara-saudara kemarin tidak ada, hanya yang ada di situ. Ya, kita di sini, Mapi Biakar, terus Asmati Kudangarang, terus Kimam, itu. Terus saudara-saudara kemarin tidak ada. Sekarang ini baru rame. Tahun 87 kami datang dari kampung untuk sekolah tuh. Kalau sekolah di distrik masing-masing jauh dari kampung, nanti orang tua pergi pulang lagi. Takutnya dari begitu, langsung tamat SD baru datang ke sini tahun 87. Terus sampai di sini orang tua juga sudah bertempat di sini, kita gabung sini lagi. Pada saat itu om dorang, bapak dorang ada kerjanya angkat-angkat pasir, ikut trek, terus ikut di Purnama Raya, kalau kapal masuk ikut bongkar gula, terus semen. Kita juga ikut kerja. Kita pulang sekolah itu siang-siang kita pergi ke Kambapi sana. Upah yang kita dapat setiap hari itu sudah hanya sebatas makan minum saja, atau hari kerja ya habis sudah, karena sesuai dengan harga barang di Kota Merauke tambah meningkat. Baru yang sekarang kita kerja di satu PT begitu, Toko Galaksi Idu Baru. Itu pun juga tidak ada jaminan. Biasanya bos itu biasa bilang, kamu ini buruh lepas, bukan buruh tetap, begitu. Kami di sini tarif buruh per hari itu 200.000. Tarif buruh 200.000 per hari dibagi. Ada kadang satu mobil itu ikut 6-5 orang, itu dibagi dari 200 itu. Dibagi kadang ya 25, 30 di situ. Itu pun tidak mencukupi kebutuhan kita seharian. Beras 1 kilo sudah
16-15. Jadi 1 kilo beras itu sudah cukup untuk makan sehari dari upah yang kita dapatkan. Dan mobil juga itu kadang datang, kadang tidak. Setiap harinya tidak kerja ada, tapi karena ya stok semen juga kadang belum ada. Kalau ada ya kita kerja. Jadi masyarakat juga ini dalam sini kita bikin kelompok 9. Awalnya memang kita bikin 7 karena lihat adik-adik mahasiswa sering tidak dapat kebagian. Akhirnya ya kita duduk masyarakat, adik-adik, kita duduk untuk bikin 2 kelompok untuk mahasiswa lagi supaya untuk memudahkan mereka untuk beli beras atau jajan, mungkin transportasi, fotokopian untuk kebutuhan mereka di kampus. Ya, terus pekerjaan hari-hari ini tetap semen saja. Bertahun-tahun harga juga tidak tercapai. Manual saja kita kerja ini. Jadi tidak tahu pemerintah ini selalu dong lihat kita kah tidak. Sampai saat sekarang kita masih mengeluh. Yang mengeluhnya begini, kepada MKL dengan TKBM, coba kepala TKBM termasuk apa yang di pelabuhan itu. Mereka harus tahu bahwa kita sebagai MKL sudah bertahun-tahun, puluhan tahun di situ. Coba pekerjaan kita diambil sedikit masuk ke badan hukum ke TKBM begitu. Kan TKBM kan badan hukum, kita ini bukan. Kita ini buruh biasa, ini buruh terlepas ini. Selalu kita juga tanya sama teman-teman TKBM, ini macamnya tidak boleh dari luar yang masuk ke dalam lingkaran TKBM itu. Hanya yang boleh masuk seperti almarhum dari keluarga mereka sendiri yang bisa masuk. Sistemnya seperti yang boleh kami tahu seperti sistem kerajaan begitu. Itu bupati juga tidak tanggung jawab, mungkin ini tidak berbicara dalam hal itu. Biar kita menderita, mati dan sebagainya di situ. Itu malah kita juga dari pelabuhan di dalam buruh itu, kita mau pinjam 10.000, minta 10.000 tidak bisa sama kita punya perusahaan itu. Tidak boleh. Tidak tahu dari kenapa. Kita baku pukul dia percuma, kita takut, tidak mau. Kita minta polisi lagi, kita dihukum. Banjir juga cukup besar. Lewat ini lutut orang besar ini, paha ke atas ini. Ya itu sudah boleh bilang ya, 1,5 meter lah. Banjir cukup besar ini sampai tenggelam ini, masuk di bawah kolong ini. Tapi itu juga tidak ada yang datang mau sumbang pasir kah. Ada bantuan, uang apa segala macam, tapi hanya 1-2 orang saja. Banyak yang juga tinggal di sini. Ini di sini sekitar 23 kakak. 23 kakak sudah 200 lebih jiwa di sini. Tapi itu sudah. Bantuan juga itu dong dari pihak DPR, bupati juga, calon bupati, calon DPR dong, hanya janji di atas janji saja. Tapi tidak pernah terlaksana. Tidak ada. Kita punya seperti orang banyak yang kita mati dalam sini gara-gara dari kerja ini. Tidak ada yang dibantu, ke rumah sakit kah, obat kah, tidak ada. Kita kosong, hidup saja begitu.
berkaitan dengan kondisi yang selama ini dialami oleh para buruh harian yang tidak jelas upahnya, lalu kemudian tidak jelas waktu kerjanya. Sebab kalau kita lihat dalam konteks ini, buruh mengalami bentuk ketidakadilan yang memang sangat sistematis. Dalam hal ini mereka hanya kerja begitu saja tanpa ada satu kepastian dalam hal ini mengenai upah, lalu kemudian jaminan-jaminan yang harus dimiliki oleh tenaga kerja. Dilihat daripada sisi pemenuhan hak buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Memang proses ini sudah berjalan cukup lama, di mana kalau kondisi mereka pada saat ini di Pelabuhan Merauke itu ada yang namanya TKBM atau tenaga kerja bongkar muat, dan juga ada yang namanya buruh harian lepas. Kondisi ini tidak pernah menjadi isu yang dibicarakan, tetapi selalu menjadi objek-objek kampanye politik, di mana basis-basis yang ditempati oleh atau ditinggali oleh para buruh ini dijadikan sebagai basis-basis politik yang dalam hal ini politik kampanye. Tetapi untuk hal kita melihat bahwa memperjuangkan atau mengangkat hak buruh dari tahun ke tahun tetap berjalan begitu saja. Buruh ini tinggal begitu saja. Dan juga kondisi mereka hari ini pada saat ini itu memang teramburan, atau dalam hal ini tidak terorganisir dengan baik, lalu tidak seperti halnya tenaga kerja bongkar muat atau TKBM yang memang diorganisir oleh koperasi TKBM. Saudara, soal fasilitas, ini rumah warga yang ditempati oleh masyarakat di sini. Ini salah satunya ada. Hanya begini, tapi kita masih bertahan hidup dengan seadanya. Ini rumah, hanya fasilitas seadanya. Terus sebelah ini masih banyak dengan keadaan yang sama. Ini sama, masih sama rumahnya. Ini sama, tetap masih kita tinggal begitu. Ini ada kios-kios anak-anak mahasiswa. Terus ini pun papan balok yang nggak ada, ini baru. Ini bukan bantuan apa-apa, cuma ya beliau sendiri juga dia ada kerja di toko. Ya, dia mau bangun rumah sendiri. Ini rumahnya. Kalau dalam hal ini kemarin yang sempat saya beberapa kali turun organisasi mereka, lalu kemudian duduk diskusi dengan dorang, itu kurang lebih sekitar 1.000 lebih. Karena kalau misalnya kita lihat data TKBM kemarin yang saya datakan itu sekitar 500-an lebih. Yang TKBM mereka ini yang seperti yang saya bilang bahwa mereka ini yang sudah terorganisir dalam koperasi TKBM. Tetapi mereka yang tidak terorganisir atau buruh harian lepas ini itu di luar daripada areal pelabuhan atau di pelabuhan-pelabuhan kecil yang lain. Itu kan tidak tetap, kapan saja ada yang mau datang lalu ikut bongkar, ikut muat, itu pekerja tidak tetap waktu lah. Itu sekitar 1.000 lebih lah. Bahkan yang lebih banyak itu kita anak-anak sendiri dan anak Papua sendiri. Dalam hal ini kalau kita bicara soal pemenuhan hak buruh, memang kita kembali harus lihat kembali ke dalam pemenuhan hak buruh yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, yang punya peran penting dalam hal ini kan pasti Dinas Ketenagakerjaan berperan, lalu kemudian perusahaan-perusahaan terkait juga berperan. Tetapi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga kan mengakomodir bahwa buruh itu perlu diakomodir dalam suatu wadah. Misalnya kalau ada KSPSI, hari ini memang kalau misalnya kita bicara soal Serikat Buruh Indonesia,
kami tidak tahu apakah serikat ini memperjuangkan hak buruh itu atau tidak. Sebab yang kami lihat kondisi real hari ini adalah bahwa buruh-buruh harian lepas atau buruh tenaga kerja bongkar muat ini diabaikan begitu saja. Padahal kita sama-sama tahu bahwa KSPSI sudah ada di Merauke sini. Kalau tidak salah tahun tahun 2000, sekitar tahun 2000-an itu kami sudah mulai pikir lebih bagus kita sumbang-sumbang uang saja untuk beli tanah yang ini. Mulai sumbang awalnya itu sudah kita kerja semen, waktu itu kapal kargo kita sumbang, uang umum itu 1 juta pertamanya. Nanti ke sana baru kita cicil berapa kita cicil di situ. Hanya datang saat pilkada dan lain sebagainya, minta tolong ini itu saya cepat. Tapi untuk lihat langsung sulit. Ya, akhirnya rumah yang tidak layak huni ini sudah kita tinggal saja. Yang penting kita masih punya rumah. Ya, karena ini tanah juga sudah beli. Suka dan duka yang kami alami di sini, cuma hanya pikir makan saya, makan minum terbatas, anak-anak sekolah kami tidak dipersekolahkan, ini juga terbatas. Ada yang sudah mau selesai, tidak jadi wisuda karena tidak ada uang. Terus orang-orang meninggal juga termasuk banyak, ada sekitar 60 orang di tempat ini. Terus pada saat kerepotannya seperti 3 malam atau hari pertama kita cari uang sampai setengah mati, terpaksa kita buat tetangga juga termasuk orang-orang baik, kami bisa minta terjalan keluar. Sita